Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Alkisah, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif dan tentunya menarik untuk kalian ikuti. Kali ini masih dalam series Abu Nawas. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita ikuti sama-sama. Pada kesempatan kali ini, Alkisah akan bercerita tentang Abu Nawas yang memotong seorang bayi. Kok bisa memotong seorang bayi? Gimana cerita selengkapnya? Jadi, pada suatu hari, di negeri 1001 malam, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid. Jadi, pada suatu hari, terjadilah sebuah kasus yang begitu besar. Ada dua orang perempuan yang memperebutkan satu orang bayi, di mana kedua orang perempuan itu mengaku-ngaku sebagai orang tua dari bayi tersebut, sehingga terjadi begitu banyak permasalahan. Dan masalah itu pun akhirnya dibawa ke Baginda Raja Harun. Saat itu juga Raja Harun mencoba menyelesaikan. Raja Harun bertanya kepada dua orang wanita itu, "Wahai kalian berdua, apa yang sebenarnya terjadi?" Kemudian wanita pertama menyampaikan, "Ampun Tuan Raja, hamba hanya ingin mengambil anak hamba. Bayi ini adalah anak hamba." Sementara wanita ini mengaku-ngaku sebagai ibunya, padahal hamba adalah ibunya Tuan Raja. Kemudian raja bertanya kepada wanita yang kedua, "Dan kamu, apa betul dia itu anakmu?" "Ampun Tuan Raja, sungguh anak ini adalah anak hamba. Hamba tidak berbohong. Tolonglah Tuan Raja, berikan anak ini kepada hamba, karena hamba adalah ibunya," kata wanita kedua. Kemudian raja pun berpikir, apa yang harus saya, jika mereka adalah ibunya, tentunya hafal pada ciri-ciri dari anaknya. Kemudian Raja Harun memberikan pertanyaan kepada kedua orang perempuan tadi. "Baiklah, jika kalian berdua adalah ibu dari anak itu, sebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda yang memang hanya kalian yang mengetahui." Dimulai dari kamu, wanita pertama. "Ya Tuan Raja, hamba hafal. Itu di tangan kirinya ada tanda warna hitam. Silakan diperiksa Tuan Raja." Pengawal periksa. Dan ternyata benar. Di lengan bagian kiri ada tanda berwarna hitam. "Berarti benar, kamu adalah ibunya." Kemudian wanita nomor 2 kaget. "Ampun Baginda Raja, hamba juga tahu ciri-cirinya. Salah satunya ada di punggung sebelah kanan belakang. Di situ ada tanda lahirnya, warnanya hitam. Silakan Baginda Raja untuk periksa." Oke, pengawal, coba periksa. Dan ternyata benar. Ternyata di punggung belakang sebelah kanan juga ada tandanya. Raja semakin bingung. Kenapa dua-duanya tahu ciri-cirinya? Baik, aku tanya lagi. Mungkin itu hanya satu. Bagaimana jika aku beri pertanyaan lainnya? Kalian berdua, tunjukkan lagi. Apa lagi ciri-ciri yang lain? Kemudian wanita pertama menyampaikan bahwa di kaki kiri terdapat bekas luka. Setelah dicek, ternyata betul. Begitupun wanita kedua. Dia menyampaikan bahwa di jari kaki kanannya terdapat satu kuku yang terlepas. Setelah diperiksa, ternyata betul. Semakin heran raja.
Kenapa bisa tahu dua-duanya? Kenapa bisa hafal? Yang benar yang mana ini? Raja pun dibikin semakin pusing. Raja memiliki ide untuk memanggil siapa lagi kalau bukan penasehatnya, yaitu Abu Nawas. Lalu sesegera mungkin Abu Nawas dipanggil dan dihadirkan di kerajaan. Ampun Baginda Raja, apakah gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba kemari? Abu Nawas, coba kau selesaikan permasalahan ini. Ada 2 orang perempuan yang mengaku sebagai 1 orang ibu dari bayi. Mereka berdua telah aku tanya ciri-ciri dari anaknya, dan ternyata dua-duanya benar. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Kemudian Abu Nawas berpikir sejenak. Baiklah Tuan Raja, izinkan hamba keluar sejenak dari ruangan ini untuk hamba memikirkan. Kemudian Abu Nawas keluar, dan tak lama kemudian Abu Nawas kembali dengan 1 orang pengawal yang berbadan besar dan kekar, dengan membawa sebilah pedang yang juga besar dan panjang. Raja Harun pun kaget. Abu Nawas, mengapa kau membawa pengawalku dan membawa pedang? Apa yang akan kamu lakukan? Ampun Baginda Raja, izinkan hamba menyelesaikan masalah ini dan bertanya kepada 2 orang perempuan ini. Mendengar perkataan Abu Nawas, seperti yang sudah-sudah, Raja percaya saja apa yang akan diperbuat oleh Abu Nawas. Silakan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menanyakan kepada 2 orang wanita itu. Wahai para wanita, benarkah anak ini adalah anakmu? Serentak 2 orang perempuan tadi itu menjawab, iya benar, ini adalah anakku. Apakah kamu sayang kepada anakmu ini? Aku sangat sayang sekali, kata mereka berdua. Baiklah, jika kalian memang betul-betul orang tuanya dan kalian memang sayang kepada anak ini, baiklah, akan aku belah anak ini menjadi 2. 1 untuk kamu, 1 untuk kamu. Bagaimana? Jika kalian setuju, pengawal ini yang akan membelah anak kalian. Wanita pertama sangat senang mendengarnya. Baiklah Abu Nawas, saya rasa itu adalah yang paling adil. Jadi biarkan aku mendapat sebelah, biarkan dia mendapat sebelah. Aku terima keputusanmu Abu Nawas, silahkan belah saja anak ini, kata wanita pertama. Sementara wanita kedua justru menangis sejadi-jadinya. Ampun Abu Nawas, jangan kau lakukan hal itu. Anakku pasti akan kesakitan. Aku tidak tega. Tolong jangan lakukan itu. Biarlah anak ini diambil oleh dia. Aku akan relakan asal jangan sakiti anak ini. Kemudian Abu Nawas pun tersenyum. Sebagai tanda ternyata dia telah menemukan siapa ibu kandungnya atau ibu yang sebenarnya. Kawan-kawan tahu enggak siapa? Pastinya sudah tahu kan? Ya, akhirnya bayi itu diberikan kepada wanita kedua. Kenapa demikian? Ya, karena tidak ada 1 orang ibu pun yang tega jika anaknya akan disakiti, apalagi dibelah menjadi 2. Dan raja pun memahami masalah itu. Kemudian raja berkata, sungguh cerdas kau Abu Nawas. Baiklah, pengawal, tangkap wanita pertama dan jebloskan dia dalam penjara. Dan berikan bayi itu kepada wanita kedua. Dan kau Abu Nawas, karena telah berhasil memecahkan masalah ini, aku akan memberikan hadiah yang sangat melimpah untukmu. Terima kasih Baginda Raja, kata Abu Nawas. Begitupun wanita kedua, dia menangis dan berterima kasih kepada Abu Nawas dan raja yang telah memberikan keadilan untuk bayinya dan juga dirinya. Begitulah ceritanya kawan-kawan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa kalian petik dari cerita Abu Nawas
dan dua orang perempuan tadi. Kalau kalian punya tanggapan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kemudian, kalau menurut Alkisah ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, kita tidak boleh mengakui hak orang lain menjadi hak kita, karena itu sama saja dengan zolim atau mengambil barang yang bukan hak kita. Kedua, kita bisa melihat bahwa kasih ibu itu sepanjang jalan. Tidak ada satu orang ibu pun yang tega jika anaknya disakiti, ya kan? Jadi itu yang bisa Alkisah sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Alkisah. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.